망설인다는 걸 알아. 진심을 말해줘. Halo teman-teman semua, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Cecep Kurniawan, NIM C2419009. Nah, teman-teman, sekarang di sini kita akan membahas tentang PCR. Kira-kira teman-teman sudah tahu belum apa maksud atau arti dari PCR? Nah, jadi PCR merupakan sebuah metode molekular untuk menggandakan potongan DNA hingga berjuta kali lipat dalam waktu yang relatif singkat. Penggandaan tersebut tidak terlepas dari penggunaan enzim dan sepasang primer yang bersifat spesifik terhadap DNA target yang akan dilipat gandakan sehingga nantinya dapat digunakan untuk keperluan lain yang berkaitan dengan DNA menurut Joko et al. 2011. PCR ini juga merupakan sebuah teknik sintetis yang amplifikasi DNA-nya dilakukan secara in vitro. Nah, teknik ini pertama kali dikembangkan oleh Carey Mullis pada tahun 1985. Teknik PCR dapat digunakan untuk mengamplifikasi segmen DNA dalam jumlah jutaan kali hanya dalam waktu beberapa jam, menurut Handoyono dan Rudinetna tahun 2001. Nah, primer pada tadi kan sudah dijelaskan bahwa ada sepasang primer pada saat proses PCR. Nah, primer PCR ini merupakan oligonukleotida yang berperan untuk mengawali proses amplifikasi molekul DNA. Keberadaan primer PCR tersebut menyebabkan gen target akan teramplifikasi sepanjang reaksi PCR berlangsung. Nah, berdasarkan Handoyono Rudinetna 2001, sepasang primer itu yaitu suatu oligonukleotida pendek yang komplementer dengan urutan nukleotida DNA template. Nah, di sini ada berbagai macam primer yang digunakan, yaitu yang pertama ada oligo DT sepanjang 12-18 nukleotida yang melekat pada ekor poli A pada ujung 3 mRNA mamalia. Primer semacam ini pada umumnya akan menghasilkan cDNA yang lengkap. Selanjutnya ada heksanukleotida acak yang melekat pada cetakan mRNA yang komplementer pada bagian manapun. Primer semacam ini akan menghasilkan cDNA yang tidak lengkap atau parsial. Dan selanjutnya ada urutan nukleotida spesifik yang dapat digunakan secara selektif untuk menyalin mRNA tertentu. Nah, secara singkat dapat disimpulkan bahwa proses atau tahapan PCR ini menurut Handoyono dan Rudinetna tahun 2001 yaitu yang pertama ada proses pre-denaturasi DNA template. Lalu yang kedua ada denaturasi DNA template yang memisahkan atau pemisahan untai ganda menjadi untai tunggal. Lalu ada penempelan primer pada template atau nailing. Lalu selanjutnya yang keempat pemanjangan primer atau extension, dan yang kelima yaitu pemantapan atau post extension. Lalu selanjutnya tahap 2 sampai tahap 4 ini merupakan tahapan yang berulang atau siklus, di mana pada setiap siklus terjadi duplikasi jumlah DNA. Ada beberapa macam PCR berdasarkan jenis dan penggunaannya, yaitu diantaranya multiplex PCR, RFLP PCR, terus long distance PCR, AP-PCR genom, deteksi target DNA RT PCR, ada QC PCR, dan ada nested amplification menurut Louis Pascal tahun 2008. Nah, apabila teman-teman melaksanakan praktikum PCR ini di laboratorium, berikut di samping saya merupakan tahapan-tahapan yang bisa teman-teman lakukan. Nah, selanjutnya teman-teman, ternyata ada perbedaan nih antara marka DNA COI sama marka DNA 16S RNA. Nah, perbedaannya tersebut teman-teman bisa lihat